Idza mata ibnu Adam, di mana-mana mati anak Adam, di mana-mana mati anak Adam, kita semua mati. Inqata'a, maka putus. Apa nasib putus? Warunge akeh ditinggal, sawahnya banyak ditinggal, rumah gedong ora digandong, istri gelis kagak diais, betul, semuanya kita tinggalkan. Ketika manusia mati tidak membawa apa-apa, kata Nabi, illa min salasin, kecuali 3 perkara sing digawa. Jalma korete merege se hare se mere hayang nadi bere. Jalma korete merege se hare se mere hayang nadi bere. Diajak sidekah ngomong nasokan nyaan, mending ngadang danan iman rejeng agade sawah. شكر علينا ما دعا لله داع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله داع. Adila. Begini tuan ini. Orang jorok apa sih? Orang mudun tuh. Orang mudun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Laqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Wa qala an-nabiyyu Muhammad, as-salatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Wa qala aidan, as-salatu mi'rajul mu'minin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu habibuhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga terlimpah curahkan ke baginda alam, junjungan kita sekalian, yakni habibana wa nabiyyana al-karim Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga buat para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan kita semua umatnya yang menjunjung tinggi ajarannya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzmanya nanti di hari kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal.
Pertama-tama yang saya hormati muratibul waktu, penata acara yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa segenap panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga haul Jam'iyah Tajuk Bening yang diselenggarakan oleh para panitia semuanya yang alhamdulillah sudah kompak, dari bapak-bapaknya juga dan juga ibu-ibunya, remajanya juga, remaja putra, remaja putrinya, alhamdulillah. Semoga para panitia yang sudah berjuang, yang sudah berkorban apapun harta, benda, tenaga dan juga pikirannya, semoga mendapatkan balasan pahala dari Allah yang berlipat ganda. Karena mengadakan acara seperti ini pasti membutuhkan pengorbanan, betul? Ada yang mengorbankan harta bendanya, ada yang mengorbankan tenaganya, ada yang mengorbankan pikirannya, bahkan ada yang enggak mikir-mikir acara. Ada yang enggak mikir ya Bu ya? Orang pada sibuk diem aja, ada ya Bu? Semoga pulang hadiran punya pikiran, kedepannya mau memikirkan acara seperti ini, karena ini bukan acara pribadi ataupun golongan, betul? Ini acara umum kita semuanya umat Rasul yang mendambakan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan barisan para panitia paling depan mendapatkan syafaat. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan yang saya hormati para alimil ulama, para asatidil kiram, para kiai, para jengan, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus Pak Yai setempat yang sangat-sangat saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Dan mohon maaf yang lainnya tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada semua para kiai, kepada semua para asatid. Kita doakan beliau semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dipanjangkan umur yang barokah, bertambah berkah ilmunya, bertambah berkah milik rizkinya, bertambah kesolehannya, bertambah istiqomahnya, bertambah putra putrinya, dan bertambah-tambah lagi istrinya. Kenapa ibu Arab amin ora jadi? Ibu nggak setuju? Pada baik saya nggak setuju. Biarkan yang belakangan jangan diaminkan dulu. Sing penting guru kita diberikan oleh Allah keturunan yang soleh dan solehah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Aparatur pejabat pemerintah dari atasan sampai bawahan yang saya hormati, Bapak Kepala Desa ataupun Bapak Lurah Tegal Gubuk. Ada Bapak Lurahnya Bu? Gak ada. Mungkin wakilnya ada, wakilnya. Yang saya hormati perwakilan dari para pemerintah kita. Tak lupa juga Bapak Babinsa yang saya hormati, yang alhamdulillah pada saat ini kita doakan para pemimpin kita jadilah masyarakat yang baik, yang mau mendoakan para pemimpinnya. Jangan hanya sekedar pintar mengkritik, betul Bu? Karena tidak gampang jadi seorang pemimpin, salah sedikit dikritik. Makanya kita doakan semoga para pemimpin kita Allah jadikan pemimpin yang adil. Amin Bu. Pemimpin yang amanah, pemimpin yang cinta rakyatnya, pemimpin yang tidak lupa dengan janji-janjinya. Jangan sekedar lagi ada kemauan datang sama rakyat, betul? Kalau sudah jadi duduk di atas kadang-kadang lupa sama kita semua. Makanya doakan para pemimpin kita, apabila ada yang lagi belok dari ajaran Allah, semoga mendapatkan hidayah dari Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan yang saya hormati jamaah sekalian, hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan juga ibu-ibu, remaja putra, remaja putri, aki-aki, nenek-nenek, santriwan, santriwati, karyawan, karyawati, kum tadi wiji-wiji, hormatan jisim abdi. Mudah-mudahan sedayana mendapatkan rahmat di Gusti Nu Maha Suci. Semoga datangnya dari rumah ke tempat ini sejak tolabul, sudah diniatkan belum? Bo, niatkan dari rumah datang ke sini untuk tolabul ilmi, untuk mengaji. Kenapa sebabnya Ustazah? Kenapa sebabnya Bu Nyai? Karena kalau kita niat dari rumah datang kemari untuk tolabul ilmi, maka yakin kita semua akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu.
Ibu pengen gak diampuni dosa sama Allah? Ibu dua ada dosa bu? Wakeh banyak. Semoga dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga juga duduknya kita di sini mendapatkan maghfirah Allah, mendapatkan rahmat dan juga ridhonya Allah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Karena kita harus meminta kepada Allah ampunan dosa, karena selama ini kita selalu berbuat dosa, banyak dosa daripada ibadah, betul, banyak maksiat daripada ibadah. Berdosa, banyak berdosa padamu sang kuasa, maksiat, banyak maksiat, lupa dengan akhirat. Betul. Makanya mudah-mudahan pada siang hari ini kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada siang hari yang berbahagia ini didukung dengan cuaca yang cerah secerah hati kita semua. Amin. Kita merayakan Isra Mi'raj dan juga haul jamaiyah tajuk bening yang diselenggarakan oleh para panitia pada siang hari ini. Tujuan kita yang pertama ingin mendapatkan syafaat Nabi, betul. Tujuan kita yang kedua untuk mengikat silaturahmi antar tetangga dan tetangga, saudara dan saudara, yang jauh jadi mendekat, yang mendekat jadi merapat, betul apa tidak? Untuk apa? Tujuan kita semua untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Dengan adanya acara Isra Mi'raj seperti ini, kita bisa melihat peristiwa yang terjadi yang langka sekali, yang hanya terjadi seumur dunia satu kali. Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa, yang hanya terjadi dalam seumur dunia satu kali. Hanya Nabi kita yang diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu. Kisahnya sudah diabadikan dalam kitab Al-Quran, bahkan diabadikan dalam surat dalam kitab Al-Barjanji karangan Syekh Ja'far, disebutkan di sana. Apa kata Syekh Ja'far dalam Al-Barjanji? Wa asra bihi rabbi minal hijri lailatan ilal masjidil aqsa liru'yati hannan. Allahumma salli wa sallim wa barik. Bu, ketika suatu malam tanggal 27 Rajab kita mulai ngaji, siap mendengarkan, siap ilmunya dibawa pulang, siap diamalkan di rumahnya masing-masing, insya Allah. Yuk kita ngaji. Saya akan membuka kitab yang namanya kitab Dardir. Apa bu? Kitab apa bu? Kitab Dardir itu adalah kisah Isra Mi'raj. Insya Allah dari awal sampai akhir kita bacakan, tapi tentunya tidak sedetil yang ada di dalam kitab, karena tidak akan cukup waktunya. Kitabnya tebal. Kalau saya ngaji sama jamaah saya seminggu 2 kali, itu 4 bulan baru khatam. Di sini hanya waktu 1 jam, maksimal 1 jam setengah. Insya Allah kita ambil yang pentingnya saja, kita ambil kesimpulannya saja, supaya kita mengerti apa itu Isra Mi'raj, apa itu yang disebut Rajaban. Karena ini adanya di bulan Rajab, jadi disebutnya Rajaban, padahal itu adalah Isra Mi'raj. Diisrakan dan dimi'rajkannya Nabi tercinta, Rasul pinonjol, Nabi terpilih, Nabi gumati, yang jauh di mata tapi dekat di hati kita, yakni Habibana wa Nabiyyana al-Karim Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya seperti ini. Pada suatu malam tanggal 27 bulan Rajab, Rasulullah sedang berada di dalam Masjidil Haram, dekat Baitullah, dekat Hijr Ismail. Mungkin ibu-ibu haja yang sudah pernah ke Mekah tahu letaknya di mana itu Hijr Ismail. Bu Haji ada? Bu Haji ada? Ada. Ibu tahu letaknya Hijr Ismail bu? Ada di samping Ka'bah. Ibu-ibu yang lain yang belum ke sana, ibu kepengen gak bu? Kepengen ibadah haji? Kepengen umrah? Ada duitnya? Sudah daftar apa belum? Siapa sih Arab ngajak?
Masya Allah. Tapi walaupun kita belum punya duit, walaupun ibu belum daftar haji, belum daftar umrah, ibu jangan berkecil hati. Karena Mekah Madinah bukan punya orang kaya. Mekah Madinah bukan punya Raja Salman. Mekah Madinah bukan punya KBIH. Tapi Mekah Madinah punya Allah. Maka dahulukan ibu daftar sama Allah, mintalah sama Allah. Ibu suka minta sama Allah, Bu? Ibu suka ngedoa sama Allah? Minta apa? Duit. Duit ya Allah, saya butuh duit ya Allah. Anak saya banyak, utang saya banyak ya Allah. Betul, Bu? Oleh apa tidak kita minta duit karena Allah terus? Oleh apa tidak? Oleh baik. Boleh-boleh saja, silahkan ibu minta sama Allah. Mau urusan dunia, mau urusan akhirat, silahkan. Allah tidak pernah bosan dipinta sama kita. Tapi kita yang suka bosan minta sama Allah. Betul, Bu? Kalau kita minta sama Allah belum diijabah, kita bosan. Betul? Makanya ibu jangan suka suudzon kepada Allah, jangan berburuk sangka kepada Allah. Kenapa doa kita belum terrealisasi? Kenapa doa kita belum diijabah? Introspeksi diri. Kemungkinan kebanyakan dosa kita yang menghalangi antara doa kita dengan ijabah Allah. Makanya introspeksi diri, Bu. Kenapa doa kita belum diijabah? Karena tidak semua doa diijabah. Ada sebagian doa yang tidak diijabah oleh Allah. Siapa doanya yang tidak diijabah? Ada 3 rombongan manusia yang doanya ditolak sama Allah. Ibu kepengen tahu tidak? Doa siapa yang tidak diterima oleh Allah dan doa siapa yang tidak diijabah karena Allah? Ada 3 rombongan manusia yang doanya ditolak sama Allah. Yang pertama, doa istri yang durhaka karena suami. Dosa perempuan yang durhaka sama suami, yang suka tukaran sama suami, yang suka melototin suami, yang suka nunjuk karena suami. Anak beli, Bu, sing ngendi wadone, Bu? Masya Allah. Makanya ibu jangan suka tukaran sama suami, jangan suka galak sama suami. Saya tanya, saya takut sama ibu, itu yang suka galak karo laki itu karo suami itu orang yang suka ngaji apa yang nggak pernah ngaji? Jawab. Yang suka ngaji apa yang nggak ngaji? Si ngaji, yang nggak ngaji jangan dibahas. Boro-boro karo suami, karo Allah juga nggak nurut. Betul apa tidak? Makanya ibu-ibu jangan suka galak sama suami, karena ridho suami adalah ridho Allah, ridho Allah adalah ridho suami, murka Allah adalah murka suami. Maka jagalah hati suami. Insya satu tuh yang pertama ya, yang ditolak doanya adalah istri yang durhaka sama suami. Yang kedua yang ditolak doanya, tidak dijabah karena Allah doanya. Siapa? Anak sing durhaka karo wong tua. Anak yang durhaka sama orang tua tidak akan pernah dijabah doanya. Ada enggak anak yang durhaka sama orang tua di masjid? Yang suka pelit sama orang tua, yang suka galak sama orang tua, yang suka melototin orang tua, sing ngendi anaknya? Masya Allah. Bu, ibu, ingatlah kita lahir ke dunia ini Allah yang menciptakan, hakikatnya Allah yang menciptakan, tapi syariatnya orang tua kita. Kalau nggak ada orang tua, apalagi tidak ada ibu kita, tak mungkin kita ada di dunia ini. Betul? Maka hormatilah orang tua, hargailah mereka, karena manusia. Syariatnya kita semua ini terlahir dari rahim seorang ibu, yang mana seorang ibu itu kasih sayangnya tidak akan pernah luntur, tidak akan pernah terbatas. Betul apa tidak, Bu? Orang tua sayang sama anak itu tidak terbatas, tapi anak sayang sama orang tua itu terbatas. Orang tua rela lapar demi anak, orang tua rela mati demi anak, orang tua sakit demi anak, tapi anak gak ada yang rela mati demi orang tua. Betul apa tidak? Makanya muliakanlah orang tuamu, karena Allah akan memuliakanmu.
Tapi kalau kalian tidak memuliakan orang tuamu, durhaka terhadap orang tuamu, maaf, doamu tidak akan pernah diijabah. Surga tidak akan pernah mau dimasukin anak yang durhaka sama orang tua. Betul apa tidak? Walaupun kamu pintar, walaupun kamu kaya raya, walaupun kamu tinggi jabatannya, tapi kamu tidak pernah memuliakan orang tuamu, tetap kamu rendah di mata Allah. Na'udzubillahi min. Walaupun kamu rajin ziarah kemana-mana, makam keramat kamu ziarahin, sampai ke Wali Songo kamu datengin, sampai ke Bali, sampai ke Madura, tapi orang tua yang ada kamu sia-siakan. Maaf, keramat para wali tidak akan pernah nyampe sama kita. Syafaat Nabi tidak akan pernah kita dapatkan, karena keramat yang sesungguhnya ada pada kedua orang tua kita. Itulah keramat yang sebenarnya. Pintalah doa ibumu, karena doa ibumu diijabah sama Allah. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan. Masya Allah, kompak ini ibu-ibu ya. Dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Alhamdulillah. Berbahagialah semua orang yang masih punya orang tua. Lihatlah ibumu, beliau yang telah melahirkan kita dengan penuh kasih sayang. Nyawa pun ditaruhkan keluar ketika melahirkan, air mata, darah, keringat, air ketuban, semua dikorbankan. Betul apa tidak? Itulah bukti cintanya orang tua kita, terutama ibu. Maka peranan ibu itu lebih penting. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang harus saya hormati? Rasul menjawab, Ummi, ibumu. Siapa lagi Rasul? Ummi, ibumu. Siapa lagi Rasul? Ummi, ibumu. Rasulullah sampai 3 kali menyebut Ummi. Kemudian yang keempat kali barulah Rasulullah menyebut Abi. Yang keempat itu bapakmu. Jadi ibu itu 3 kali, bapak cuma 1 kali. Kenapa? Karena ibu itu peranannya lebih banyak daripada bapak. Betul nggak, Bu? Mana peranan kita sebagai seorang ibu? Kalau ibu 3, bapak 1. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding laka musike. Lah musike meneng baik. Tuh tadinya di demo karena ibu-ibu. Lah pada meneng baik musike. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh dan merawat, lalu membesarkan putra putrimu. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh dan merawat, lalu membesarkan putra putrimu. Ibu, aja menang bayar tuh mangga. Bu, kita ini seorang ibu. Derajat wanita ditinggikan oleh Rasulullah SAW.
Karena ibu-ibu peranannya lebih banyak daripada bapak. Maaf ya Pak, ibu-ibu di sini memenang. Satu, perempuan itu bisa hamil. Bapak hamil nggak Bu? Tunda saham saja dia mah. Sing hamil kita ibu-ibu. Pirang bulan Bu? 9, anak sing 9 bulan, anak 10 bulan, anak 7 bulan. Betul nggak Bu? Tapi kebanyakannya 9 bulan. Selama 9 bulan, Masya Allah, itu penderitaan seorang ibu yang sedang hamil tidak bisa dibayangkan. Mulai dari hamil muda sampai hamil tua, berat sekali kita membawa anak kita. Betul Bu? Belum lagi yang kedua, ibu-ibu itu melahir, taruhannya nyawa loh Bu. Tidak sedikit wanita yang melahirkan korban nyawanya. Banyak wanita yang melahirkan meninggal dunia. Betul? Banyak wanita yang dibawa ke meja operasi meninggal di meja operasi. Padahal seorang ibu rela mati demi anak. Mau didangkakin, mau disuntik, mau dipius, mau diblek, silahkan dokter. Yang penting anak saya keluar dengan selamat. Betul apa tidak Bu? Masya Allah. Satu hamil, dua melahirkan, yang ketiga menyusu. Bapak-bapak menyusui tidak? Tidak. Bapak-bapak suka ngebonceng. Gak mau kalah sama anaknya. Betul tidak ibu-ibu? Masya Allah. Buat ibu-ibuku tercinta, buat ibu-ibu yang sedang menyusui anaknya, tolong dengarkan Bu. Menyusui anak itu pahalanya besar luar biasa. Makanya kalau nyusuin anak, susuin pakai ASI, air susu ibu. Gak usah pakai susu formula. Kalau anak zaman sekarang kebanyakan nyusuin anak itu pakai susu formula. Padahal sudah dikasih gratis karo Allah, tapi kepengen sing mahal. Betul? Sudah dikasih sing gampang, tapi kepengen sing susah, sing sulit. Padahal kalau kita nyusuin anak pakai ASI, gampang luar biasa. Jam 8 anak bangun, oa, ibu nggak usah nyariin dot susu. Cukup operasi di tempat. Betul? Buka seleting, kodok, buaya, masukin ke mulut anak. Nyot. Anaknya tidur, emaknya juga tidur. Betul apa tidak? Jam 10 bangun lagi itu anak, oa, kayak tadi Bu. Ibu nggak usah kemana-mana, cukup operasi di tempat. Kodok, buria, masukin ke bubur anak. Nyot. Tidur semuanya pules. Jam 3 malam bangun lagi, tangi maning, oa. Lah ibu ne bangun, ini kenapa nada dering orok ini berbeda ini? Kenapa nada deringnya lain ini? Pas ditengok anaknya mah tidur pules. Pas ngengok ke belakang ada bapaknya. Orok kumisan kepengen ngikutan. Oleh apa tidak? Oleh apa tidak? Ya oleh, karena AC air susu ibu itu mempunyai 4 keistimewaan. Yang pertama, tidak memakai pemanis buatan, walaupun manis tapi tidak akan batuk buat anak. Betul apa tidak? Yang kedua, tanpa bahan pengawet, makanya tidak bahaya untuk anak kita. Yang ketiga, tanpa isi ulang, ada terus, walaupun udah habis ada lagi. Yang keempat, cocok untuk semua umur. Pemuda cocok, bayi cocok, aki-aki cocok. Betul apa tidak? Makanya ibu jangan takut ya, kalau nyusuin anak itu pahala besar luar biasa Bu. Nyot, 1 sedotan air susu, nyot 10 rahmat ditulis di buku amal kita. Kalau 2 kali nyot 20 rahmat. Kan anak kita kalau nyusu 1 jam 2 jam nyot. Pokoknya ibu-ibu yang nyusuin anaknya panen rahmat, insya. Tuh lihat keistimewaan seorang ibu, 3 perkara dibanding ayah. Jadi makanya bapak-bapak itu harus kasihan sama ibu-ibu ya Bu ya. Pak, kudu kasihan karo ibu-ibu mah hamil, melahirkan dan juga menyusui. Makanya carilah ridha ibumu, karena ridha Allah beserta ridha ibumu. Murka Allah beserta murka ibumu. Murka ibumu adalah murka Allah. Ridha ibumu adalah ridhanya Allah. Ridallahu biridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Makanya kita carilah ridha orang tuh. Bu, lanjut. Yang ketiga, yang enggak diijabah doa, yang doanya enggak diijabah, rombongan yang ketiga adalah tetangga yang suka tukaran karo tetangga. Saudara sing suka tukaran karo saudara, ada enggak? Akeh
Masya Allah. Makanya ibu nggak usah tukaran-tukaran bu, aman, damai, insya. Jangan suka tukaran-tukaran. Apa yang kita ributkan? Mudah-mudahan pada siang hari ini ibu-ibu, kalau yang lagi tukaran karo suami, insya Allah pulang hadiran akur ya bu ya. Yang lagi tukaran sama orang tua, insya Allah pulang hadiran akur ya bu ya. Yang lagi tukaran karo tetangga, karo saudara, insya Allah pulang hadir akur. Damai, damai itu indah. Punya musuh mah sempit, sempit nggak? Ibu dua musuh ning jalan. Ibu arep lunga ning jalan bu, balik maning ada musuh. Ibu cari jalan yang lain, akhirnya ibu jalan ke Astana. Ibu tahu Astana? Pemakaman. Daripada ketemu karo musuh mending ke pemakaman, ujung-ujungnya ibu kesambet. Na'udzubillahi min dzalik. Yuk, makanya kita damai. Karena hablum minallah wa hablum minan nas, kita bereskan dulu silaturahmi kita dengan orang yang ada, terutama dengan orang yang dekat dengan kita. Satu dengan suami, dua dengan orang tua, yang ketiga dengan saudara dan juga tetangga. Insya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di dalam Masjidil Haram, datanglah dua malaikat utusan Allah, Jibril kara Mikail. Assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam. Wahai malaikat Rabbi, ada apa kau kemari? Malaikat Jibril, ya Rasul, malam ini aku diutus oleh Allah untuk menjemputmu. Engkau akan diisrokan dan dimirajkan oleh Allah malam ini atas perantara kaulah, atas perantara kami, malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Tapi sebelum kita berangkat, akan kubersihkan dulu hatimu. Maka Rasulullah dibawa ke pinggir sumur Zam-Zam, ditidurkan Rasul di pinggir sumur, dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya, dicuci dengan air Zam-Zam 3 kali nyucinya sampai bersih, tidak ada kotoran yang tersisa di dalam hatinya Nabi. Dibersihkan oleh malaikat Jibril. Dari apa? Dari sifat-sifat yang buruk, sifat yang jelek. Mana sifat jelek? Syirik, bidik, dengki, jahil, kaniaya, ujub, riya, sombong, takabur, tidak ada dalam hatinya Nabi. Karena dibersihkan oleh malaikat Jibril. Sifat jelek seperti itu banyaknya di hati kita. Betul apa tidak? Kita umat Rasul banyak yang suka syirik sama orang, banyak yang suka sombong sama orang, banyak yang suka riya sama orang. Itulah sifat-sifat jelek. Banyak yang pelit, banyak yang malas. Itulah sifat-sifat jelek, penyakit hati yang tidak ada obatnya di dokter. Betul bu? Ada enggak orang sini yang suka sirikan sama orang lain? Ada enggak orang yang suka sombong kalau punya duit? Akeh, banyak. Betul apa tidak? Makanya obatin hati kita bu. Itu kita sakit bu, badannya saja apa namanya bu, gemuk, lemuk, badannya lemuk tapi hatinya kurus, hatinya sakit, kudu buru-buru diobatin. Obatnya nggak ada di dokter. Ibu mau meriksa ke dokter, dokter saya mau meriksa sakit apa bu? Sirik. Apalagi bu, saya punya penyakit koret. Masya Allah, kata dokter itu nggak ada obatnya bu. Meskipun ibu mau nebus di apotek, nggak ada obat itu. Apa obatnya? Penyakit-penyakit hati yang ada di hati kita kudu diobatin. Dengan apa? Kata ulama, wadawaun qal bi khamsatun patilawatun bitadabburil makna walil batnil khola wa qiyamul laili wa tadarabi sahar wa mujalasatu salihinal fudola. Ngerti beli bu? Ya emang kedilang orang ngerti. Apa kan ustazah? Obat hati iku ada 5. Ae kamakola opik pil kaseti. Kata si opik dalam kasetnya begini, ra re ra re ra re ra re ra re ra ra re 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 ra. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah.
Yang ketiga zikir malam perpanjanglah. Yang keempat perbanyaklah berpuasa. Yang kelima berkumpullah dengan orang soleh. Salah satunya siapa bisa menjalani. Moga-moga Gusti Allah nyembadani. Alhamdulillah. Obat hati ada 5. Yang pertama, baca Quran dengan maknanya. Ibu suka baca Quran? Jawab, ibu suka baca Quran? Yang suka-suka, yang tidak, tidak. Tapi kelihatan akehan yang tidak. Betul Bu? Padahal ibu kalau pengen sembuh hati ibu, baca Quran. Apalagi kalau mengerti isinya. Walaupun nggak ngerti isinya, baca baik Qurannya. Sing penting bener tajwidnya. Betul apa tidak Bu? Yang kedua, obat malam itu, obat hati itu bangun malam. Sholat tahajud, qiyamul lail, bangun malam, sholat tahajud. Ibu suka sholat tahajud? Yang suka-suka, yang enggak, kelihatan banyakan yang. Kalau bangun malam, suka Bu? Ngapain? Kencing. Habis kencing, cepok dulu. Ih, corok, habis kencing tidur lagi. Itu yang kedua, bangun malam. Yang ketiga, zikir. Ibu suka zikir? Ibu suka zikir? Zaman akhir kudu ngakehin zikir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Zaman akhir kudu ngakehin zikir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aja suwe-suwe, aja ake-ake, waktune wis sore. Bu, obat hati yang pertama baca Quran. Yang kedua bangun malam sholat tahajud. Yang ketiga perbanyaklah zikir. Yang keempat perbanyak puas. Yang kelima duduk di majelis belajar ngaji. Insya Allah hati kita akan sembuh. Insya Allah hati kita akan sehat, akan terhindar dari penyakit-penyakit hati yang akan nyiksa kita semua. Betul? Rasulullah beres dibersihkan hatinya, dibawa oleh malaikat Jibril ke depan Masjidil Haram. Yang sudah nampak di sana kendaraan yang siap membawa Rasulullah Isra. Apa kendaraan yang dibawa ketika itu Bu? Apa kendaraan yang dipakai ketika Rasulullah Isra? Hello? Apa kendaraannya? Buruk. Apa itu buruk? Oh, kuda bersayap. Buruk itu kendaraan berwarna putih berupa binatang, didatangkan dari surga Firdaus. Tingginya sebawa kuda, setinggi himar. Jalannya bagaikan kilat. Namanya juga buruk, artinya itu kilat. Jadi itu kendaraan yang berjalan secepat kilat. Rasulullah naik di atas punggung buruk. Berjalanlah buruk meninggalkan Masjidil Haram, arah dan tujuan ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Di perjalanan Rasulullah beberapa kali turun atas perintah malaikat Jibril. Jangan pelentang-pelentung baik. Di antaranya Rasul turun di tempat yang pertama di tanah Thayyibah. Kata Jibril, Muhammad Injil Pasoli, turunlah engkau di sini maka sholatlah engkau 2 rakaat. Di mana itu? Tempat yang pertama adalah tanah Thayyibah. Apa Bu? Tanah Thayyibah. Catat, kalau ngaji catat. Kebanyakan ibu kalau ngaji barlup, hari bubar terus lupa. Barlen, bubar terus kelalen. Betul apa tidak? Catat, makanya kalau ngaji simpan dalam hati kita biar ibu nggak lupa. Jadi Rasulullah turun di tempat yang pertama di tanah Thayyibah. Kemudian beliau berjalan kembali turun di tempat yang kedua di kota Mad. Di kota Mad
Ini yang ngejawab ada dua versi, ana sing ngejawab Madinah, ana sing ngejawab Madiun. Iku sing ngejawab Madiun berarti dalam pikirannya buruk nyasar ke Jawa Timur. Jawabannya bukan Madinah, bukan Madiun, melainkan kota Madian. Apa Bu? Madian. Berangkat Rasul turun di tempat yang ketiga di Gunung Tursina, Gunung Turki. Gunung Tursina. Berjalan kembali Rasul turun di tempat yang keempat di Baitul Lahmi, tempat dilahirkannya Nabi Allah Isa alaihissalam oleh ibunda Siti Maryam. Kemudian Rasulullah berjalan kembali, tiba-tiba Rasul melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Apa yang dilihat Rasul kala itu? Hatta ala qaumin yazra'una fi yaumin wa yasuduna fi yaumin kullama hasadu ada kama kana. Rasul melihat rombongan manusia yang tandur sekarang, panennya sekarang. Tandur hari ini, panen hari ini. Ketika dipanen bukannya habis, tambah banyak padinya. Diarit sapongon jadi 10 pohon, diarit sedapur jadi 10 dapur. Tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Diarit di depan, di belakang jadi, malik di belakang, di samping jadi. Tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Kata Rasulullah, man haula ya Jibril, siapakah itu Jibril? Orang yang lagi tandur sekarang, panen sekarang, kemudian panennya nggak habis-habis, itu siapa Jibril? Orang mana Jibril? Maka Jibril menjawab, ya Rasulullah, mereka adalah umatmu orang Tegal Lempuyang. Amin. Ya Allah, ya Rabbal, orang sing kaya apa Jibril? Jibril menjawab, haulail mujahiduna fi sabilillah tudha'ifu lahumul hasanah bisab'i mi'ati dirfin wa ma anfaqu min syai'in fahuwa yukhlifu. Itulah jawaban malaikat Jibril sing ibu-ibu orang ngerti. Ngerti orang Bu? Ya iya, kata saya nggak ngerti. Orang yang kayak apa Jibril? Orang yang lagi tandur sekarang, panennya juga sekarang. Dialah manusia yang suatu hidup di muka bumi yang selalu jihad fisabilillah, selalu mengorbankan harta bendanya di jalan Allah. Punya duit dipakai Isra Mi'raj, punya duit dipakai maulidan, punya duit dipakai ngebangun masjid, punya duit dipakai bangun pondok pesantren, majelis taklim, musola dan sebagainya, dipakai santun anak yatim, sayang kepada fakir miskin. Dialah orang baik, ahli sedekah, ahli jariah. Kebaikannya akan diganti oleh Allah, satu kebaikan diganti 700 kali lipat. Alhamdulillah. Jadi rombongan pertama yang ketemu oleh Rasul, yang dilihat oleh Nabi adalah rombongan orang-orang yang baik, ahli sedekah. Makanya kita semua warga Islam, umat Islam harus baik, jangan pelit. Ada enggak ya orang-orang Tegal Lempuyang yang baik? Ada enggak orang Tegal Lempuyang yang suka sedekah? Ada enggak orang Tegal Lempuyang yang suka nyantunin yatim? Ada orang Tegal Lempuyang yang suka ngasih ke fakir miskin? Hebat. Jangan takut orang kaya yang dermawan. Kebaikan Anda akan diganti oleh Allah, satu kebaikan 700 kali lipat. Makanya jangan makanya jangan medit. Sing medit ada, sing koret anak, sing ngendi wonge. Tenang, engkau dibalas. Anak bahasana nih, tenang. Sing pelit ajak kemana-mana dulu, tenang. Ada, ini baru orang yang baik ahli sedekah, yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Kemudian Rasulullah berjalan kembali, tiba-tiba Rasul melihat ada rombongan manusia yang digiring kayak kambing, digiring kayak kuda, digiring kayak kebo, digiring kayak sapi. Ala akbalihim riqa'un wa ala adbarihim riqa'un yusrahuna kama tusrahul ibil wal ganamu wa ya'kuluna ad-dari'a was-saqum wa radba jahannama wa hijarataha. Rasul melihat manusia yang digiring kayak kambing sambil dipukul sama malaikat, dikasih makan kayu dorek dan kayu jakum, dan bara api neraka dimasukkan ke dalam mulutnya. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min. Kemudian Rasulullah bertanya, man haula ya Jibril, siapakah itu manusia yang digiring kayak kambing sambil dipukul, dikasih makan kayu dorek dan bara api neraka? Siapa itu Jibril? Jibril ngejawab, ya Rasulullah, itulah umatmu orang Tegal Lempuyang. Na'udzubillahi min. Orang sing kaya apa Jibril? Haula'il
ladzina la yu'duna shadaqata amwalahum. Ya Rasulullah, itu yang digiring kayak kambing, digiring kayak kuda, sambil dipukul karena malaikat, dikasih makan kayak darek dan kayak jakum. Dialah manusia yang suatu hidup di muka bumi tidak pernah mau berbagi, dia tidak pernah mau bersedekah. Ada yang rajaban tidak pernah mau nambahin, ada yang maulidan pura-pura tidak lihat, ada masjid dibangun pura-pura tidak lihat, ada anak yatim lewat diantepin. Dialah orang pelit, orang bakhil, orang medit alias buntut kasir. Dialah orang pelit. Ada enggak orang Tegal Lempuyang sing pelit? Ada enggak? Sing ngendi wonge? Belah mana duduknya? Pelit, rungu akan pelit. Orang pelit gak pernah bahagia di dunia, di akhirat. Di akhirat disiksa luar biasa. Di dunia juga hidupnya tidak bahagia walaupun duitnya banyak. Betul apa tidak? Karena orang pelit itu selalu sayang. Boro-boro dimakan karo orang, karo bibirnya juga sayang. Betul. Makanya jadi manusia jangan pelit, karena semua kekayaanmu tidak akan pernah membantumu, karena kita semua urip di dunia semua akan mat. Betul apa tidak? Nih kita yang ada semua di sini akan mati, cuman waktunya saja yang belum kita ketahui. Entah kapan, jam berapa, di mana, gara-gara apa, itu rahasia ilahi. Sing jelas kita semuanya akan mat. Ayatnya sudah jelas dalam Al-Quran disebutkan, tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa ditambahin, tidak bisa dikurangi. Apa ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Saban-saban yang bernapas bakal ngalamin mati. Mati semuanya. Presiden mati, gubernur, bupati, camat, lurah, wakil, komo RT mah. Bu Nyai, Pak Yai semuanya bakal wafat. Karo Kiai, karo Bu Nyai mati. Masya Allah. Nah itu presiden mati bodoh temenanan. Kalau presiden mati sudah banyak gantinya. Betul. Gubernur dorong mati sudah banyak yang ganti, yang pengen ganti gubernur. Bupati belum mati sudah banyak seleksi calon-calon bupati. Camat belum mati sudah banyak calon camat. Lurah belum mati sudah banyak calon lurah. Wakil belum mati sudah banyak calon wakil. Ya koma RT mematinya gede arep-arep. Masya Allah. Anak RT, sorry teh, bukannya ustazah sentimen karo RT, justru ustazah iku idola karo pejabat singa namanya RT. Emang kenapa ustazah? RT itu gawe paling capek, gajinya paling cilik. Betul apa Bu? Kalau ada apa-apa di masyarakat, siapa yang paling depan di demo? Siapa Bu? RT. Kalau ibu-ibu orang oli BLT, siapa sih diomelin Bu? RT. Kalau ibu orang oli bansos, siapa sih dimarahin Bu? RT. Kalau ada masyarakat kecurian, kerampokan, siapa sih diinterogasi? Anak ibu-ibu Arab melahiri, siapa sih digelate? Anak janda perawan hamil duluan? Astagfirullah. Hidup RT. Kita doakan RT semoga panjang umurnya. Tapi aja kepanjangan teh. Kalau kepanjangan orang wis pada mati, dia masih urip bae dewekan. Masya Allah, tabarakallah. Intinya kita semuanya akan mati. Saya tanya, kalau kita mati gawa apa coba? Ayo, kalau kita mati gawa apa Bu? Amal. Amal apa? Aja ngomong-ngomong amal soleh. Kalau kita mati gawa amal soleh, terus si soleh mati harus gawa apa? Emang gawa apa Bu Nyai? Duduk kalau udur kata Bu Nyai, tapi kata Nabi, Bu, kata Nabi, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lah. Ngerti beli? Oh beli. Apa jalan Nabi Bu? Idza mata ibnu Adam, di mana-mana mati anak Adam. Di mana-mana mati anak Adam, kita semua mati.
inqata'a, maka putus. Apa nasin putus? Warunge akeh ditinggal, sawahnya banyak ditinggal, rumah gedong ora digandong, istri gelis kagak diais, betul, semuanya kita tinggalkan. Ketika manusia mati tidak membawa apa-apa, kata Nabi, illa min salasin, kecuali 3 perkara sing digawa. Kalau kita mati bawanya 3 perkara. Ibu wis duwe dorong sing telu, Bo wis duwe dorong sing telu. Emang apa Ustazah? Mana yang 3 perkara? Dengerin, mana yang dibawa mati? Nonganter ke alam kubur, tilu saur hadis Rasul, hiji sedekah jariyah, serta ikhlas karena Allah. 2 ilmu nu manfaat, serta dialap manfaat. 3 putra anu saleh, ngadoakeun Ibu Rama. Ha 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 ha. Belum, tenang. Ibu jangan rusuh terus tuh, Bu. Masya Allah. Yang dibawa mati ada berapa, Bu? Yang pertama apa? Sedekah jariyah, yang biasanya ibu ngasihnya suka sayang. Rata-rata wong sugih wong miskin sampah wae pada baik sarua wae, kalau ngasih sedekah pasti yang kecil. Betul apa tidak? Saya tanya ibu, kalau ngasih sedekah jariyah ibu ngasih yang gede apa yang kecil? Ning dompet ada duit ratusan, 50-an, 20-an, 10-an, 5.000-an, 2.000-an, sing ngendi sing keluar? Masya Allah. Berarti wong Tegal Lempuyang akeh simpel, akeh singkor. Rungakan koret, duit sirah banyak nggak bakalan dibawa mati, harta banyak nggak dibawa mati, nggak dibawa. Yang dibawa hanya sedekah jariyah, itu yang setitik kita kasihin, itu yang dibawa, Bu. Bukan duit yang ada di bawah bantal, di bawah kasur, di dalam laci lemari, bukan yang itu. Yang di dalam laci lemari pakai kawin lagi karo laki, Bu. Betul apa tidak? Makanya ibu jangan kor, jalma korete merege hese. Musik balik maning, jalma korete merege hese, hare se mere hayang nagi. Bagaimana toh? Lah sirama mangan bae, wis lemu ge bawake. Masya Allah, barokallah. Coba musik sing enaken. Siap? Kau di demo karo ibu-ibu. Masya Allah. Siap, Bu? Koret runguaken. Jalma korete merege hese, hare se mere hayang nadi bere. Jalma korete merege hese, hare se mere hayang nadi bere. Diajak sedekah ngomong nasokan nyaan, mending
tidak Bu? Enakan, Masya Allah, tabarakallah. Tuh artinya ibu ngerti beli Bu. Itu kan bahasannya bahasa Sunda. Saya aslinya uang Sunda, betul apa tidak? Jadi orang pelit itu pengennya dikasih terus nggak mau ngasih, pengennya diberi terus nggak mau memberi, pengennya nyubit nggak pengen dicubit, betul? Jalan-jalan kemana-mana pengennya dibayarin, makan bakso pengennya ditraktirin, iku uang koret, betul? Kalau punya duit mending dipakai dandanin rumah, dipakai ngegade sawah. Isra Miraj mah banyakan goceng. Kalau enggak 2.000. Masya Allah, tabarakallah. Koret pelit, hartamu tidak akan pernah menolongmu kecuali harta yang kita sedekahkan dan jariahkan. Yang kedua apa yang digawa mati? Ilmu yang bermanfaat. Makanya ibu kudu 2 ilmu. Kalau kepengen 2 ilmu kudu daek ngaji. Makanya ibu ngajinya jangan sekedar waktu Isra Miraj, jangan sekedar waktu Maulidan ibu datang hadiran, tapi ngaji yang sehari-hari ibu tidak pernah mau berangkat ngaji, betul apa tidak? Makanya langkahkan kaki kita ke majelis taklim untuk mencari ilmu. Insya Allah ilmu yang bermanfaat yang akan ibu dapat nanti, yang akan nolongin kita nanti ketika sudah mati, betul Bu? Makanya ibu kudu rajin ngaji. Insya tua, muda, laki-laki, perempuan, emak-emak, bapak-bapak, aki-aki, nenek-nenek, perawan, bujang, semuanya wajib ngaji. Ngaji itu sebuah keparduan Bu, talabul ilmi sebuah keparduan, gak bisa diwakilkan. Kita semuanya harus ngaji, mencari ilmu. Semuanya, berbagai usia. Sampai kapan? Dari kapan sampai kapan? Minal mahdi ilal lahdi. Minal mahdi ilal lahdi. Jadi mencari ilmu itu sampai mat. Makanya kudu rajin ngaji. Hayo ngaji, hayo ngaji. Iki musiknya nggak nyetrum. Bluetoothnya durung aktif. Dadine ora connect. Macet kasete. Hayo ngaji, hayo ngaji. Pegawaian berang peting ulah lali. Hayo ngaji, hayo ngaji. Kewajiban boh awewe boh lalaki, ajakan tatangga rejeng babaturan. Hayo bebarengan urang mangkat ka pengajian. Omat ka Pak RT rejeng ka Bu RT, montong hare-hare bisi kapuru jadi bangke. Hayo ngaji, hayo ngaji. Bu, kerungu, makanya kudu daek ngaji. Insya. Yang ketiga yang akan kebawa mati adalah doa anak soleh. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah keturunan yang soleh dan solehah. Kita doakan anak-anak kita yang lagi di pesantren, semoga ilmunya bermanfaat, bisa menjadi harapan kita semua. Makanya ibu kalau punya anak jangan sekolah terus, masukin pesantren ya Bu ya. Karena ilmu sekolah itu kewajiban nomor 24 Bu. Allah tidak akan mendakwa kita kalau anak kita nggak bisa bahasa Inggris. Ibu nggak bakalan didakwa kalau Allah kalau anak kita nggak pintar matematika. Ibu nggak bakalan didakwa kalau Allah kalau anak kita nggak jadi pejabat. Tapi ibu bakal didakwa kalau Allah kalau anak kita nggak bisa baca Al-Qur'an. Makanya didik anak kita supaya pintar ngaji, pintar baca Qur'an. Insya. Di mana tepatnya? Ya di pesantren. Masukkan ke pesantren supaya anak kita pintar ngaji, pintar baca Al-Quran. Insya Arab ngendi Bu ibu? Arab balik. Ya wis ora apa-apa, Arab balik monggo. Lah malah guyuh baik. Lanjut Bu. Yang pertama yang dilihat Rasul adalah orang baik ahli sedekah yang pahalanya dilipat ganda karo Allah. Yang kedua orang yang pelit, yang digiring kayak kambing, kayak binatang, kayak sapi sambil dipukul kalau malaikat dan juga dikasih makan kayu dore dan kayu jakum dan bara api neraka.
Selanjutnya Rasulullah berjalan kembali. Tiba-tiba Rasul melihat hatta ala qaumin turdakhu ru'usahum kullama rudiqat adat kama kanat wala yabturu anhum. Rasul melihat manusia yang kepalanya dipukul sampai pecah, endasnya dipukul sampai pecah. Ketika pecah balik maning bulat, dipukul lagi hancur lagi, dipukul lagi hancur lagi, terus-terusan. Naudzubillahi min. Kata Rasulullah, Jibril, siapakah itu, orang mana Jibril? Kenapa kepalanya sampai hancur seperti itu? Maka Jibril menjawab, ya Rasulullah, dialah, mereka lah umatmu, orang Tegal Lempuyang ya Rasul. Orang sing kaya apa Jibril? Yang kepalanya dipukul sampai pecah. Dialah manusia yang suatu hidup di muka bumi tidak pernah mau sujud kepada Allah. Dialah manusia yang suka meninggalkan sholat fardu 5 waktu. Ada enggak ibu-ibu yang pernah suka ninggalin sholat? Ada bapak-bapak sing suka ninggalin sholat? Masya Allah nih, kepala kita yang kita bawa-bawa, yang nggak pernah kita tinggalkan, nanti di akhirat akan menjadi taruhannya, akan dipukul sama malaikat sampai hancur. Ketika hancur balik lagi bulat, dipukul lagi terus-terusan, tidak ada henti-hentinya. Naudzubillahi min. Makanya ibu jangan berani-berani meninggalkan sholat mah boro-boro kita tinggalkan, kita akhirkan waktunya pun jangan. Kalau memang tidak ada masalah, kalau memang ibu lagi tidak mudarat, itu tidak boleh mengakhir-akhirkan sholat. Betul apa tidak bu? Makanya orang yang meninggalkan sholat, kepalanya akan hancur, dipukul sama malaikat. Lanjut. Kemudian Rasulullah berjalan kembali. Tiba-tiba Rasul melihat orang yang ditenggelamkan di dalam air darah dan air nanah. Wa yulqamul hijarah, sambil dilempar batu oleh malaikat. Nih bu, badannya dimasukkan ke dalam darah dan juga nanah, kepalanya dilempar sama batu ke malaikat bu. Kata Rasulullah, Jibril, siapakah mereka? Orang mana Jibril? Maka Jibril ngejawab, ya Rasulullah, mereka itu orang Tegal Lempuyang ya Rasul. Orang yang kaya apa Jibril? Dialah manusia yang ditenggelamkan dalam air nanah dan air darah. Manusia yang suatu hidup di muka bumi suka memakan uang-uang riba. Dia yang suka meminjam uang-uang rentan. Dia yang suka meminjam uang-uang emok. Dia yang suka meminjam bank keliling. Ada enggak di sini yang suka makan riba? Akeh maning, akeh maning. Komplit orang Tegal Lempuyang. Sing ora salat akeh, sing korek akeh, sing bager akeh, sing beli salat, sing makan riba. Masya Allah. Bu, uang riba itu haram. Siapa yang mengharamkan riba? Bukan ustazah, bukan bunyai, bukan kiai, bukan guru-guru kita, tapi yang mengharamkan riba adalah Allah Subhanahu. Makanya ibu kudu takut sama Allah, jangan takut sama manusia. Betul bu? Karena yang mengharamkan riba adalah Allah. Kalau ustazah ini, kalau bu nyai hanya menyampaikan saja, karena tugas seorang penceramah adalah tablighul Islamiyah, menyampaikan hukum-hukum Islam. Benar katakan benar, salah katakan salah, haram katakan haram, halal katakan halal, keterima orang keterima, terserah anda. Betul apa tidak? Kalau ibu mau pinjam terus uang riba, ya monggo silakan, silakan, tapi ibu nanti konsekuensinya yang akan berhadapan langsung dengan Allah. Makanya mulai saat ini cukup sampai di sini, jangan pinjam lagi uang yang riba. Yang lalu biar berlalu, dosa kita sama Allah, kita taubat sama Allah, perbanyak istighfar. Ibu suka baca istighfar, minta ampun kepada Allah dengan cara banyak istighfar. Itu kita udah meminjam uang riba, itu adalah dosa besar. Makanya banyakin istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Insya Allah dengan beristighfar Allah akan mengampuni dosa kita semua. Makanya ibu jangan bosan-bosan baca istighfar ya bu ya. Jangan sekedar waktu hadiran di rumah, ibu banyakin baca istighfar. Insya. Berlanjut kembali, Rasulullah berjalan kembali. Tiba-tiba Rasul melihat wadon, khusus wadon lanang elaka. Emang pada kemana iku lanang?
lanang wis ning ngesor. Wadone ning dhuwur kabeh. Lanange ning ngesor kabeh. Wadon sing kaya apa? Rasulullah melihat rombongan wanita yang rambutnya digantung ning pelapah korma. Poloknya ngegolak, mendidih. Kaki tangannya diikat, badannya dililit sama ular. Na'udzubillahi min. Kemudian kata Rasulullah, Jibril, siapakah itu perempuan? Orang mana Jibril? Orang endi, Bu? Iya. Wong Tegal Lempuyang. Wis pada jujur kabeh, alhamdulillah. Jare mereka, Jibril, ya Rasulullah, iku adalah umatmu orang Tegal Lempuyang. Itu wadon sing kaya apa, Bril? Dialah perempuan yang rambutnya digantung di pelapah korma, badannya dililis sama ular. Adalah perempuan yang sewaktu hidupnya tidak pernah mau menutup auratnya. Kerodongnya dipakai ketika hadiran, mulih ke rumah rambutnya dibuka. Kerodongnya sudah ada di pundak, belum sampai rumah masih di jalan, kerodong sudah di pundak. Alasannya haredang gerah. Betul apa tidak? Ada sih ngomong gatel. Masya Allah, tabarakallah. Emang kalau pakai kerudung, kalau belum betah, Bu, gatal sama gerah, Bu. Walaupun gatal, walaupun haredang, walaupun gerah wayahnya, kerudung harus nempel di kepala kita. Bila perlu belikan lem power blue biar nempel, nggak copot-copot. Wajib perempuan Islam itu pakai kerud. Harus punya mal. Ini mah hadir pakai kerudung di rumah boro-boro, betul apa tidak, Bu? Makanya pakai kerudung yang rapi. Wanita Islam kudu nutup aor. Jalan-jalan ke Cikapundung, balikna ka Rancaeke. Mohon hadir para ketiung orang Tegal Lempuyang anu gelis. Mohon ka warung ka tembong kele. Kalau ngaji rapi pakai kerudung, di rumah ke warung Masya Allah pakai legbong, itu ketek kelihatan. Mending putih mah ngikutin artis mah badannya herang, badannya putih, badannya bening. Nah itu orang Tegal Lempuyang udah mah ireng genek, Masya Allah tabarakallah, udah nggak punya rasa malu. Makanya ibu tutup aur, insya siap tutup aurat, siap bersodako, siap jalankan sholat, siap meninggalkan riba, siap lanjut maning. Pasaru berangkat lagi Rasul meninggalkan wanita yang suka membuka aurat, yang digantung rambutnya di pelapah korma. Tiba-tiba Rasul melihat lagi rombongan wanita wadon lagi baik. Emang lanang pada kemana? Uwis ning ngesor. Rasul melihat rombongan wanita yang lidahnya menjulur panjang 60 hasta, 30 meter, 60 hasta ikut 30 meter, Bu. Dibelit-belitkan ke lehernya. Kemudian air panas yang mendidih dimasukkan ke dalam mulutnya. Hancur semua organ yang ada di dalam tubuhnya. Na'udzubillahi min. Kemudian kata Rasulullah, Jibril, siapa itu wanita? Jangan-jangan orang Tegal Lempuyang, Bril. Iya ya Rasulullah, itu orang situ. Perempuan si gaya apa Jibril? Yang lidahnya panjang menjulur dan juga dibelitkan ke dalam lehernya. Kemudian air panas dimasukkan ke mulutnya. Adalah rombongan wanita yang semasa hidupnya suka marah-marah sama suaminya, suka marahin suaminya, suka melototin suaminya. Dialah wanita yang akan lidahnya dipanjangkan nanti di sana. Na'udzubillahi min. Makanya jangan galak karo laki, jangan galak sama suami. Hormatilah suami, biarpun jelek, biarpun kuruk, biarpun kecil, sing penting urip. Betul apa tidak? Makanya Ibu, kalau sudah tiada mah Ibu baru kehilangan. Kalau ada kita suka tukaran setiap hari, betul apa tidak? Tapi kalau Ibu sudah ditinggal, kan di dunia itu kalau nggak ditinggal ya kita ninggalin, Bu. Ibu kepengen ditinggalin apa Ibu ninggalin? Jawab. Ibu kepengen ditinggalin apa kepengen ninggalin? Moh. Iya makanya mumpung masih anak kita hormati, kita curahkan
kita dengan keluarga. Jangan suka tukaran setiap hari cuman gara-gara orang punya duit. Betul apa tidak, Bu? Makanya hormati suamimu, kalau sudah tidak ada baru terasa. Kalau sudah tiada, asar dikit. Asar dikit ya, Bu ya. Kita runguakan azannya ya, Bu ya. Ya ibu-ibu, kita lanjutkan sedikit lagi. Siap, Bu? Insya Allah walaupun kita agak telat sedikit dalam sholat hasar ini, tapi tujuan kita bukan untuk mengakhirkan waktu sholat. Tapi kita di sini sedang ngaji, belum tamat ngajinya, ya Bu ya. Tapi ibu nanti pulang ke rumah langsung ambil air wudhu, langsung sholat. Jangan kesana kemari dulu sholat, ya Bu ya. Insya Allah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat rombongan wanita yang lidahnya menjulur panjang. Itu adalah rombongan wanita yang suka marah-marah sama suaminya. Makanya jaga lisan kita, jangan sampai kita melakukan hal seperti itu. Yang sudah mah sudah, yang berlalu sudah berlalu. Yuk kedepannya kita perbaiki hubungan kita dengan suami kita, dengan rumah tangga kita, ya Bu ya. Insya Allah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan kembali, melihat rombongan wanita, rombongan perempuan dan rombongan laki-laki yang sedang memakan daging. Daging di sebelahnya itu ada daging masak yang enak, yang lezat, dan juga ada daging busuk yang mentah dan juga bau. Tetapi tangan ini larinya ke tangan yang ke daging yang bau lagi, ke daging yang bau lagi. Yang busuk dimakan, yang bagus dilewat. Kata Rasulullah, Jibril, kenapa itu manusia makan daging yang busuk sementara daging bagus dilewatin? Apa kata mereka Jibril? Ya Rasulullah, dialah
manusia yang memakan daging busuk, sedangkan di depannya ada daging yang bagus, adalah rombongan wanita yang punya suaminya sedang berangkat usaha, ada yang kemana, ada yang ke Kerawang, ada yang ke Jakarta, ada yang ke Jogja, ada yang sedang mencari kerjaan, tapi istrinya di rumah malah pacaran sama tetangga. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Masya Allah. Suami laki-laki yang punya istrinya soleha, ada di rumah cantik, tapi itu suami di luar malah main jablay. Ada enggak? Laki-laki dan perempuan tukang selingkuh, tukang zina, itu makanannya daging busuk, Bu. Kepengen enggak, Bu? Mangan daging busuk, mau enggak, Bu? Makanya jangan sampai ibu berbuat seperti itu, jangan sampai ibu selingkuh, jangan sampai ibu zina. Jauhi, wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Zina itu adalah pekerjaan yang sangat buruk, dosanya sangat besar, dan juga siksanya sangat pedih. Makanya jangan sampai kita menjadi wanita yang suka seling. Cukup satu saja suami kita, itu juga cukup. Gak usah gonta-ganti pasangan, sama aja. Yang beda hanya casingnya saja, Bu. Sing beda casingnya saja. Kalau casing suami kita mungkin Nokia, kalau orang lain yang ibu sukain mungkin itu Samsung. Lah mau Nokia mau Samsung, sing penting anak kuota. Betul apa tidak? Walaupun HP-nya bagus, nggak ada kuotanya, jalan nggak? Walaupun jelek suami kita, tapi ada kuota, jalan terus. Makanya hormati suami kita, biarpun jelek, kurus, kecil, yang penting urip. Ya Bu ya. Jadilah wanita yang setia, suami juga yang setia. Jangan sampai berbuat zina, jangan sampai berbuat selingkuh, karena nanti siksaannya akan memakan daging yang busuk. Na'udzubillah summa na'udzubillah, amin. Rasulullah kemudian berjalan kembali meninggalkan orang yang suka selingkuh. Tibalah Rasul di Palestina, tibalah Rasul di Masjidil Aqsa, akhir perjalanan Isra. Padahal masih banyak yang belum diceritakan, tapi tidak akan cukup waktunya. Betul, Bu? Singkat kata, singkat cerita, Rasulullah sampai di Masjidil Aqsa. Kemudian beliau masuk ke dalam Masjidil Aqsa, melaksanakan sholat. Kemudian para nabi yang ada, yang terlebih dahulu, nabi-nabi sebelum nabi, mengikuti sholat berjamaah dengan nabi kita. Kemudian beliau Rasulullah SAW keluar dari Masjidil Aqsa. Sudah nampak di sana tangga yang menjulang ke atas langit, yang diturunkan Allah dari surga Firdaus, yang terbuat daripada emas, intan, dan berlian. Rasulullah naik ke tangga tersebut. Inilah yang dinamakan Mi'raj. Kalau tadi Isra, sekarang Mi'raj. Siap Mi'raj, ibu-ibu? Mi'raj itu munggah ataupun naik. Rasulullah naik ke atas Mi'raj tersebut. Kemudian Rasulullah tibalah di langit yang pertama. Maka sampailah Nabi di langit yang pertama. Di sana Rasulullah berjumpa dengan Nabiullah Adam alaihis. Jadi Nabi Adam, bapak moyang kita, kok anak ning langit yang pertama, Bu. Nabi Adam. Summa urija ila sama isaniyah. Kemudian beliau naik ke langit yang kedua. Maka di langit yang kedua berjumpa dengan Nabi Isa dan karo Nabi Yahya. Ada di langit kedua. Di langit yang ketiga berjumpa dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Sudah di langit yang ketiga. Coba balik maning, Bu. Langit pertama anak Nabi Adam. Langit kedua ada Nabi Isa karo Yahya. Langit yang ketiga ada siapa, Bu? Nabi Yusuf alaihissalam. Summa urija ila sama'ir rabi'ah, naik ke langit yang keempat. Maka di langit keempat ada Nabi Idris alaihis. Di langit yang kelima anak Nabi Harun alaihissalam. Langit keenam anak Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit yang ketujuh ada Nabiullah Ibrahim alaihis. Ini perjalanan sudah jauh, Bu. Sudah sampai di langit yang ketujuh. Kemudian setelah langit yang ketujuh, Rasulullah naik kembali. Kemana? Inda sidratil muntaha. Kurang kompak Allahnya. Masih akeh sing meneng baik. Bu, kita balik maning, siap? Inda sidratil muntaha
Rasulullah naik ke Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha Rasul berpisah dengan malaikat Jibril. Jibril, tunggone aku di sini. Siap ya Rasulullah. Kenapa Jibril gak diajak? Karena Jibril tidak diizinkan masuk oleh Allah. Hanya Nabi Muhammad yang diundang sendiri oleh Allah. Kemudian Rasulullah naik di atas Sidratil Muntaha ke Mustawan, Bapak. Di Mustawan ke awang-awang, ke rob-rob, ke Baqausain, melewati alam malakut, kemudian alam lahud. Apa itu alam malakut? Alam para malaikat. Alam lahud apa? Alam pangeran. Bukan berarti Allah mempunyai alam di sana. Bukan berarti Allah mempunyai tempat di sana. Ingat, Allah itu beda karo kita. Allah orang duit tempat beda sama kita. Kalau kita punya tempat, kita punya rumah, punya tempat tinggal, tapi Allah tidak sama dengan kita. Betul apa tidak, Bu? Kemudian Rasulullah di alam lahud, di alam yang paling tinggi, berjumpa dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Sajidan, sujud Rasulullah di hadapan Allah. Nabi Muhammad sujud di hadapan Allah. Ketika Rasulullah sujud, Allah berkata kepada Muhammad, "Ya Muhammad, sal tu'ta." Apa itu sal tu'ta? Silahkan kau minta Muhammad, apa yang kau inginkan akan aku kabulkan. Aku sudah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa bisa membelah lautan, dan aku sudah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa menghidupkan orang yang mati, dan aku sudah memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim tidak kena dibakar api. Sekarang mintalah kepadaku apa yang kau inginkan Muhammad. Jadi Rasulullah itu disuruh minta sama Allah, Bu. Kemudian apa kata Nabi setelah ditanyakan begitu sama Allah? Nabi Muhammad menjawab, "Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, saya tidak mau harta benda, saya tidak mau kekuasaan, saya tidak mau kemewahan, saya tidak mau emas intan berlian." Rasulullah tidak mau kemewahan dunia. Lantas apa yang kau inginkan Muhammad? Aku hanya sekedar ingin umatku semuanya dimasukkan ke dalam surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Apa kata Allah? Muhammad, kalau memang itu yang kau inginkan, aku kabulkan. Umatmu semuanya akan kumasukkan ke dalam surga, termasuk orang Tegal Lempuyang. Amin ya Allah ya Rabbal. Dari tadi orang Tegal Lempuyang disiksa terus. Sudah dipukul kepalanya, sudah digantung rambutnya, sudah makan daging mentah, daging busuk. Dan sekarang dimasukin surga. Alhamdulillah. Makanya kita umat Rasul itu punya harapan semuanya masuk surga, Bu. Cuman nggak bakalan langsung masuk surga lah, transit dulu. Kan kita di dunia ini banyak dosa, banyak ninggalin sholat, banyak ninggalin puasa, suka marah sama suami, pelit sama orang tua, munafik dari guru. Betul apa tidak, Bu? Kita pulang ke akhirat banyak dosa. Surga nggak mau nerima yang dosa. Surga nggak mau nerima yang kotor. Nggak beda kayak lemari nggak mau dimasukin baju yang kotor. Kalau ibu duwe kelambi kotor, dimasukin lemari apa masuk mesin cuci? Diapain dulu? Diguar. Udah beres diguar, dimasukin pengering, guar lagi. Beres dikeringin, dijemur, di mana nih panas. Betul, Bu? Setelah dijemur digosok. Beres, rapi, wangi, harum, baru masuk lemari. Ibu juga sama, datang ke akhirat banyak dosa. Dipukul dulu sama malaikat nih, das kita ditinggang dulu sampai hancur. Lidah kita diguntingin dulu, mata kita dimasukin dulu, dirojok-rojok dulu. Masya Allah, tabarakallah, Bu. Sudah beres kita disiksa dalam neraka, barulah ibu nanti akan keluar dalam neraka, dimasukkan sama malaikat ke dalam ma'ul hayat, air kehidupan. Yang tadinya tinggal sisa kerangka doang, udah kering, sudah hangus, terbakar di dalam neraka, tinggal matanya doang kicep, dan orang masih urip baik, Bu. Nah, nggak mati-mati lagi kalau di akhirat, Bu. Cuman merasakan sakit dan sakit terus-terusan. Betul apa tidak, Bu? Maka setelah dimasukkan ke ma'ul hayat, ibu yang sudah hitam, yang sudah ireng, yang sudah tutung, yang sudah gosong, masuk ke dalam ma'ul hayat, timbul kembali, cantik lagi, muda lagi, kenceng lagi kulitnya. Tidak ada di surga itu nenek-nenek yang peot, nggak ada. Meskipun matinya udah nenek-nenek, nanti masuk surga muda lagi. Bapak-bapak nggak ada yang jelek, nggak ada yang hitam, semuanya cakep, putih, semuanya muda, semuanya kenceng kulitnya. Iyalah mereka lah penghuni surga. Amin ya Allah ya Rabbal.
Terus kemudian kata Allah, Muhammad, sekarang keinginanmu sudah aku kabulkan. Umatmu semuanya akan dimasukkan ke dalam surga. Kembalilah engkau ke dunia, bawalah perintahku untuk umatmu. Apa ya Allah perintahnya? Berikan kepada umatmu salat fardu khamsina salatan, 50 waktu salat. Jadi Rasulullah sama kita umatnya itu diberi kewajiban oleh Allah salat fardu 50 waktu tadinya, Bu. Kemudian Rasulullah mendapatkan tugas dari Allah salat fardu 50 waktu, beliau turun. Mau kembali kemana? Ke Sidratil Muntaha, kembali nyamper Jibril yang ada di sana. Jibril, ayo kita pulang. Siap ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah turun kembali ke langit yang ketujuh. Ada Nabi Ibrahim, diam aja Ibrahim nggak berkata. Turun Rasulullah ke langit yang keenam, ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa manggil kepada Nabi Muhammad, Muhammad, ta'ali bisur'ah, ke sini cepetan. Datanglah Nabi Muhammad ke depan Nabi Musa. Ada apa Nabi Musa? Aku hanya ingin bertanya, dapat apa kamu oleh-oleh dari Allah untuk umatmu? Kemudian Nabi berkata, aku mendapatkan sholat fardu 50 waktu untuk umatku. Apa kata Nabi Musa? Kebanyakan Muhammad, umatmu gak bakalan kuat. 50 itu banyak, tidak akan kuat umatmu. Silakan kembali kepada Allah, irji ila rabbik, kembali kepada Allah, minta dikurangin Muhammad, usul. Nabi Muhammad nurut karena Nabi Musa, karena beliau sayang sama kita. Akhirnya Rasul kembali kepada Allah memohon supaya sholat yang 50 dikurangin sama Allah. Ternyata dikurangi sama Allah 5, yang tadinya 50 jadi 45. Nabi Muhammad kembali kepada Nabi Musa. Berapa Muhammad sekarang? 45. Enggak bakalan kuat umat 45, masih banyak Muhammad. Balik lagi. Rasulullah balik kembali ke Gusti Allah, dikurangin lagi sama Allah 5. Jadi setiap bolak-balik dikurangin 5 sampai 9 kali bolak-balik. Yang akhirnya sholat yang 50 itu tersisa alhamdulillah. Kemudian kata Allah, sekarang sholat sudah aku kurangi yang tadinya 50 menjadi 5, tapi pahala ganjarannya tetap 50 waktu sholat. Sholatnya 5, ganjaran tetap 50. Itulah baiknya Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka akhirnya Nabi Muhammad kembali ke Nabi Musa menceritakan, Nabi Musa, sekarang aku sudah mendapatkan sholat fardu 5 waktu. Apa kata Nabi Musa? Gak bakalan kuat 5 waktu umatmu Muhammad. Kembalilah kepada Allah untuk minta dikurangin. Tapi Nabi tidak mau kembali lagi karena sudah malu bolak-balik terus dari tadi. Akhirnya Rasul kembali membawa sholat fardu 5 waktu ke dunia dan menceritakan kepada para sahabat pengalaman yang baru dialaminya, dan mengatakan tugas dari Allah kepada umat Islam semuanya adalah sholat fardu 5 waktu yang harus dikerjakan supaya kita semua masuk ke dalam surga. Jadi ujung-ujungnya, ending-endingnya Isra Mi'raj ini mendapatkan apa, Bu? Mendapatkan apa? Mendapatkan sholat fardu 5. Jadi sholat itu diberikan oleh Allah kepada Nabi di tempat yang paling tinggi. Maka siapapun orang yang menjalankan sholat akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya jangan ninggalin sol. Selain itu kudu rajin sodak, karena sodako kita diganti berapa, Bu? 700 kali lip. Dan juga jangan kalau pelit digiring kayak kambing, kayak binatang, dipukul sama malaikat dan dikasih makan kayu dore dan kayu jakum dan bara api neraka, makanan orang yang koret. Kemudian yang nggak pernah sholat dipukul kepalanya sampai hancur. Yang suka makan riba dimasukkan ke dalam air darah dan air nanah sambil dilempar batu sama malaikat. Dan wanita yang suka buka aurat, yang tidak pernah pakai kerudung, nanti rambutnya digantung di pelapa korma, badannya dililit ular. Dan perempuan yang suka ngomelin suami, lidahnya panjang 60 hasta, kemudian dibelitkan ke lehernya, dimasukkan air panas ke mulutnya. Dan buat manusia yang suka berzina dan berselingkuh, itu makanannya daging busuk, naudzubillahi min. Kemudian Rasulullah Mi'raj ke atas langit. Di langit yang pertama beliau berjumpa dengan Nabiullah Adam alaihis. Di langit kedua ketemu sama siapa, Bu? Lalimani Nabi Isa karo Nabi Yahya. Ada loroan di sana, Bu. Nabi Isa karo Nabi Yahya. Di langit ketiga ada Nabi Yusuf alaihis. Di langit keempat ada Nabi Idris alaihis salam. Langit kelima ada Nabi Harun alaihissalam. Langit keenam Nabi Musa alaihissalam. Langit ketujuh ada Nabi
Ibrahim. Kemudian naik lagi ke Sidratil Muntaha, ke Mustawan, ke awang-awang, ke Rob-Rob, Qaba Qausain, dan ujungnya ke alam lahud, berjumpa dengan Allah. Kemudian Rasulullah ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi Muhammad menjawab, beliau ingin kita semua umatnya masuk ke dalam surga, dan Allah berkata, semua umatmu akan dimasukkan ke dalam surga dengan catatan jalankan salat fardu 5 waktu. Yang tadinya 50 menjadi 5 waktu dengan perjuangan Nabi, memperjuangkan kita, udah melupakan rasa malunya, rasa capeknya, karena ngebela kita umatnya. Alhamdulillah, aturan 50 waktu. Masya Allah, kalau 50 waktu itu dibawa pulang ke dunia, Bu, kira-kira kita sanggup nggak sholat 50 waktu? Boro-boro 50 waktu, 5 waktu banyak yang ketinggalan sholat, Bu. Betul apa tidak? Apalagi kalau 50 waktu lah kita orang ari bikin anak-anak acan, bikin bocah orang ari mencari duit, nggak ari, nggak keboro, sholat terus. Baru dia mau bikin anak sama bapaknya, kata suami, mah kita bobo yuk, ayo pak. Baru dia pegangan tangan, torok-torok, dur, orang jadi sholat dulu. Udah beres sholat, masuk lagi ke kamar, baru dia buka kancing, uka anjing, uka aju, uka anak. Udah bedug lagi baik, torok-torok, dur, orang jadi lagi baik. Masya Allah, tabarakallah, kapan jadinya itu anak? Makanya bersyukur, sholat yang tadinya 50 jadi inilah Rasulullah SAW, yang mana beliau sudah kasihan sama kita, membela kita semua di hadapan Allah. Makanya tolong, ini yang 5 waktu gak boleh kita tinggalkan, gak boleh kita akhirkan. Insya Alhamdulillah. Kaharti belum, Bu? Kaharti belum? Alhamdulillah. Kalau udah keharti, udahan ngajinya. Karena jere guru saya begitu saja, kalau ceramah tanya jamaah wis ngerti apa durung, kalau wis ngerti wis ngajinya karena wis kerhati. Makanya saya tanya, saya takon kalau ibu-ibu ngerti durung. Lah jere guru saya sama baik, pada baik kayak gitu, Bu saja. Kalau ceramah tanya jamaah wis ngerti apa durung, kalau durung ngerti uisan dari tadi kecapek-capek ngocoblak baik. Maka belum ngerti, bodoh amat, mau ngerti mau kagak bodoh amat, waktunya udah sore, udah waktunya sholat asar. Tapi sebelum kita tutup dengan doa, sebelum kita berpisah, sebelum saya kembali ke Kerawang daerah saya, mudah-mudahan datangnya saya ini bisa memberikan wasilah, bisa memberikan kemanfaatan, kita bisa memberikan kemaslahatan, wabil khusus buat orang Tegal Lempuyang, umumnya buat orang desa Tegal Gubuk semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya tausiahkan di sini bisa menjadi ilmu dan yang bermanfaat, dan bisa menjadi pencerahan buat kita semuanya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila banyak kata-kata yang salah dan kurang berkenan dalam hati bapak ibuku sekalian. Saya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Mau nggak maafin saya, Bu? Alhamdulillah. Sebelum kita tutup dengan doa, saya minta kepada jamaah jam'iyah majelis taklim apa namanya, Bu? Tajuk Bening ya, kepada Jam'iyah Tajuk Bening untuk membagikan sholawat yang saya baca. Apa isinya? Isinya itu adalah kisah Isra Mi'raj yang tadi saya terangkan. Kalau mungkin ibu pakai otak ibu, pakai pikiran kita, kebanyakannya lupa daripada ingatnya, betul? Tapi kalau ada tulisannya, ibu bisa baca di rumah dan ibu bisa amalkan sholawatnya, ibu bisa baca di sama-sama, dan kita bisa mengingat kembali peristiwa yang terjadi dalam Isra Mi'raj itu, dan apa yang didapatkan nanti adalah sholat fardu 5 waktu. Mana ibu-ibu nek, tolong selawatannya dibagikan. Pak Yai, suami saya, maaf, tolong dibagikan para jamaah semuanya. Tapi saya minta sodako jariahnya seikhlasnya buat pondok pesantren saya ya, pondok pesantren Raudatul Jannah. Insya Allah kecilnya besarnya saya terima, yang penting ibu ikhlas ridho lillahi ta'ala. Mudah-mudahan nanti ibu telah mengeluarkan sedekah jariahnya bisa diganti oleh Allah dengan berlipat ganda. Tolong kado kantongnya ya Bu ya. Insya Allah mudah-mudahan kecil jangan malu kecilnya, besar jangan sayang besarnya. Mudah-mudahan niatkan dalam hati ibu untuk bersedekah jariah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Bareng Allahumma barik. Ayo sambil bersedekah, sambil berjariah, sambil berdoa, sambil berselawat kita bersama. Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah berkahkan hamba di
maksud tujuan. Allahumma barik wa sya'bana wa balighna. Silakan jangan malu-malu, kasih sedekah jariahnya. Bulan Rajab anu mulia di Isra sareng Mi'rajna, Kanjeng Nabi nu tercinta ku Allah azza wa jalla. Allahumma fi Rajab wa Sya'bana wa hasil maqasidana. Mugi urang sarerea biasa nyandak hikmahna, ngajalankeun parentahna salat fardu lima waktuna. Allahumma barik di bulan Sya'ban pamugi urang kenging rahmat Gusti, sareng dipasihan rizki manggo Ramadan nu suci. Allahumma barik lana bi bulan Ramadan anu mulia, ngajalankeun puasana tur tarawih di wangina, seurekeun maca Qur'ana. Allahumma barik في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسر مقاصدنا. margi di bulan puasa, pahala dilipat ganda. Itu oge anu dosa, siksana oge nu rosa. Allahumma barik بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسر مقاصدنا. ari jalma nu puasa sarena oge pahala, doana ge dijabah, dosana ge dihampura. Allahumma barik lana في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسر مقاصدنا. dugi ka yaumil fitri urang sadayana suci, kenging panghampura Gusti nyatana Rabbul Izzati. Allahumma بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسر مقاصدنا. amin 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 ya Allah ya Rabbal. Jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih buat semua yang sudah memberikan sedekah jariahnya dan menitipkan harta bendanya di jalan Allah. Semoga mudah-mudahan apa yang telah ibu berikan menjadi tabungan amal dan akan diganti oleh Allah dengan berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rupanya
Waktu sudah sore ya Bu ya. Kita semua di sini sudah melaksanakan Isra Mi'raj dan mendengarkan tadi peristiwa yang telah terjadi antara Rasulullah SAW ketika diisrokan dan dimirajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibu semua bisa memetik hasilnya, bisa mengambil hikmahnya dalam acara ini dan bisa mengapresiasikan di rumahnya masing-masing dan menjalankan apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila banyak kata yang salah, mudah-mudahan tidak berkenan dalam hati Anda sekalian. Saya mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Kica-kica Dina Bilik. Belum kompak cakepnya. Siap Bu? Kica-kica Dina Bilik. Kumaha mindah ke nana. Panitia saya rek balik. Gera siapkeun oleh-olehna. Mungkin doa penutupnya ada yang mimpin. Apa mau dilanjut? Engkau dipit Bu, jangan dilanjut-lanjut baik. Mana MC-nya? MC doa penutupnya mau disambung apa ada yang mau bawakan doa penutup? Mungkin Pak Yai guru kita mau mimpin doa. Iya Pak, sambung baik. Ya wis lah, yuk kita sambung Bu, kita tutup doa. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila banyak yang hadir lagi pada sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Apabila yang hadir belum mempunyai keturunan, semoga Allah cepat berikan keturunan yang saleh dan salehah. Apabila yang hadir yang belum menemukan jodohnya, barangkali pemuda yang belum laku atau janda-janda sing belum payu, saya doakan semoga cepat mendapatkan pasangan. Amin ya Allah ya Rabbal. Yuk kita angkat tangannya Bu. Yuk kita minta sama Allah dengan khusyuk. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabat Rasulillahi ajma'in. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afati wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka at-taufiq wal hidayah. Allahumma inni a'udzubika minal ma'siyat. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Allahumma asturna bisitrikal jamil. Allahumma ighfir lana ma la ya'lamun wa la tu'akhidna bima yaqulun waj'alna khairan mimma yazunnun. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan wa hasil maqasidana waghfir lana dhunubana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil qabul. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رب العالمين بالله التوفيق والهداية ورضا والإناية والله الموافق إلى أقوام الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.